Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, kita akan segera sama-sama menyaksikan cuplikan berita video tentang sepak bola Indonesia hari ini. Dan semoga ini bisa memberikan tambahan informasi buat kalian semua. Dan kalian semua yang baru ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya kalian semua tidak ketinggalan berita terupdate yang disajikan di channel ini. Kita akan segera untuk membahas videonya. Let's go. Coach Nova Arianto pegang timnas untuk Piala AFF. Yes, Coach Nova Arianto baru aja ngebawa timnas U16 menjadi peringkat ketiga di turnamen Piala AFF U16 2024. Banyak suara netizen yang menginginkan Coach Nova menjadi pelatih timnas Indonesia senior yang diturunkan untuk menghadapi Piala AFF akhir tahun nanti. Faktor penyebabnya adalah karena Coach Nova merupakan asisten Coach Sintayong semenjak beberapa tahun belakangan ini, guys. Jadi, disadari atau tidak, filosofi-filosofi yang dimiliki oleh Coach Sintayong dimiliki juga oleh Coach Nova. Hal inilah yang mendasari keinginan netizen untuk memilih Coach Nova untuk menjadi pelatih timnas yang akan diturunkan di Piala AFF nanti di akhir tahun 2024. Dikarenakan ketum kita, Pak Erick Thohir, meminta Coach STY untuk fokus menghandle timnas senior dalam menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena waktu pertandingan yang berdekatan antara kualifikasi Piala Dunia dan AFF. Ini dia buktinya, guys. Pada bulan November nanti, tanggal 19 November, Indonesia akan menjamu Saudi Arabia yang kemungkinan akan dilaksanakan di Jakarta. Kemudian 5 hari berselang, Indonesia akan bertanding ke Myanmar, yaitu pada tanggal 24 untuk pertandingan perdana di Piala AFF senior nanti. Ini jadi, semuanya hal bakalan itu yang membuat munculnya wacana untuk membedakan timnas yang akan mengikuti kualifikasi Piala Dunia dan timnas yang akan mengikuti Piala AFF nanti. Sejalan dengan itu juga Pak Erick Thohir sempat membuat pernyataan bahwa Piala AFF akan dianggap sebagai turnamen uji coba saja, guys. Tapi yang menjadi kendala, Coach Nova bersama timnas U16 akan menghadapi penyisihan Piala Asia U17 yang waktunya akan berjalan pada bulan Oktober nanti. Sibuk banget. Pada tanggal 23, 25, dan 27 Oktober. Menghadapi Kuwait, Kepulauan Mariana Utara, dan Australia. Dengan waktu yang cukup singkat tersebut, mungkinkah Coach Nova dipercaya oleh PSSI untuk menjadi pelatih kepala di Piala? Teman-teman, kalian sadar atau tidak? Baru sekarang ini, itu Indonesia itu sibuk banget. Begitu banyak kompetisi, padat sekali schedule-nya. Kalau dulu, Indonesia cuma tunggu Piala AFF saja, teman-teman ya. Tunggu sampai dia datang, sambil tunggu mungkin para pemain bisa bekerja di pekerjaan mereka masing-masing, bisa ada yang jadi PNS, ada jual ini jual itu ya. Tapi sekarang memang padat sekali. Enggak, kalau orang Manado bilang nyak danat. Itu seperti bahkan sampai susah sekali untuk mengatur jadwal para pelatih dan para pemain. Indonesia sekarang itu benar-benar levelnya sudah jauh berbeda dengan Indonesia yang dulu dalam hal sepak bola. Kalian sadari atau tidak, itu Indonesia sibuk banget. Padat banget jadwalnya. Luar biasa. Tapi harus fokus kepada level yang lebih tinggi. Harus fokus kepada kapasitas atau sesuatu hal yang jauh lebih penting ya. Boleh kita banyak kegiatan tapi kita harus lebih fokus kepada hal yang lebih tinggi untuk diraih. Luar biasa ini teman-teman ya. Kemarin ada kabar kamu ke Oxford United Liga Inggris. Ini Lino. Abang kamu bilang seperti itu, katanya ke Liga Inggris kuning nyebrang. Abang kamu bilang seperti itu, katanya kamu ke Liga Inggris ke kuning gitu. Tanggapannya gimana? Belum ada kejelasan ya. Kita lagi proses, ada beberapa opsi juga. Jadi kita ngobrol gitu. Ya kita lihat sampai saya sign baru. Udah ada tawaran dari Liga 1 nggak setelah dilepas Dens? Liga 1 Indonesia? Ya. Nggak ada. Nggak tahu. Paling berbakat Lino ini ya. Jadi so far ketika dia tidak diperpanjang kontraknya di klubnya yang sekarang, itu banyak rumor yang mengatakan Lino akan ke sini, tapi dia sudah mengklarifikasi bahwa belum ada kesepakatan apa-apa. Masih menjadi opsi teman-teman ya. Ya, teruslah mencari pengalaman di Eropa sana, di Eropa ya. dia pengen bawa Indonesia ke Piala Dunia. Benar. Dan ya, gue sih masih amazed sama dia ya. Betul. Dalam arti kok dia berani kayak target 4 besar dan terbukti yang semua orang ya nggak mungkin kasarnya. Tapi terbukti ya, semoga ini terbukti. Orang sering tanya gue, 2006, gue bilang 99% kita nggak lolos.
karena terlalu muda sekarang. Betul, terlalu mungkin muda. ya 2030 mungkin lebih realistis. 2030, oke. Tapi yang gue pada saat ditanya gue lupa adalah Piala Dunia tahun depan over 2 tahun lagi kan punya konsep baru. Ya. Adalah Bertambah pesertanya. Katanya. Jadi Yes. peserta Asia yang kuota 5 negara ya dari Asia itu bertambah jadi 9. oh gitu. Jadi peluang kita lebih besar, nggak 90 mungkin 25%, nggak 1% tapi mungkin 25%. Oke. Tergantung kembali lagi turnamen drawing. Kalau kita Itu dapat kayak pas Piala Asia kemarin. Piala Asia kemarin terakhir itu jumlah pesertanya bertambah, Indonesia lolos. Ya. Nyampe perempat final kan? Betul. Nah, iya. Jadi ada peluang aja sebenarnya sih. ada peluang sekarang. Karena kuotanya bertambah buat kita. benar. Karena negara kayak menurut gue ya, Saudi, Australia, Iran, Jepang, Korea pasti lolos. Yes. Masih Oke. ada 3 slot. Ya, eventually kalau seandainya grupnya menguntungkan kita, Ya. bisa aja kita Bisa lolos. aja kita masuk. Benar ya kayak Indonesia, Timur Leste gitu-gitu. Oh, tiganya sisa itu. Lu meragukan role, Mas? Maksudnya apa? Umur Torik 56 hari, ya, Umi belum selesai nifas, Torik sudah Umi gendong pergi ke Haramain. Tunggu. Apa ini? Oh, yang apa ini lagi heboh hari ini ya? Ke Mekah Madinah. Ayo sekarang udah jadi. Waktu itu bukan umroh, haji Bo, bayi Dari tarik mana haji? sudah. Jadi dia ini adalah Haji Torik, ya, Haji Torik. Umur Torik Haji Towel. Baru berapa hari sudah haji ya teman-teman ya. Itu lagi heboh ya. Oke, next. Sudah. Intermezzo. Kalau ada kesulitan, boleh cerita ke dia. Park Joho yang pensiun dari Suwon FC bertemu Arhan dan Asnam. Semuanya pasti akan baik. Misalnya nggak baik, 이렇게 얘기를 한다면은 bilang ke dia. 제가 애들 다 이렇게 Dia akan bisa dikontrol. 저도 주장이었기 Pernah 때문에 kapten soalnya di sana. 그리고 같이 또 한국에서 계속 활약을 보고 있었어요. Dan memang dia juga lihat terus 알고 bermain. 있어서 같이 먹을 때 Jadi pas makan mungkin bersama. 둘이 의지를 해야 되니까 또 한국에 있으면 같은 나라 선수들이 같이 있을 때도 좋거든요. 그래서 그때 꼭 같이 한번. 이제 갈 일 없는데. 위원님 그 인도네시아. 네? 태국 갔어. 태국 이미. 한쪽 버려야 돼. 사연아. 태국 갔어요? 뭐야? 자, 여러분 K리그에서 뵙겠습니다. Enggak jadi. Asnami mau pindah ke Thailand. Dalam menemukan generasi emas itu tidak mudah. Ya, betul Ya, Pak. kita bisa lihat ketika Belgia menemukan generasi emasnya. Ya, lalu Portugal menemukan generasi emasnya. Nah, hal ini sedang terjadi di Indonesia. Dan ini bukan sebagai putaran generasi emas setiap 5 tahun, belum tentu 20 tahun dapat. Nah, karena itu generasi emas ini benar-benar kita persiapkan dengan berbagai program. Contoh, misalnya untuk memperkuat mental mereka, kita tandingkan dengan Argentina. Untuk memperkuat mental mereka, kita juga pasang target-target, termasuk sama Coach Sintayong. Jadi ketika pemain lihat, oh Coach Sintayong ditargetin 16-8 besar, ya mereka akan menjadi bagian itu. Dan kita bisa buktikan bagaimana kita juara SEA Games setelah 32 tahun. Kemarin pertama kali juga tim senior kita masuk 16 besar, belum pernah. Lalu kemarin U23 kita masuk semifinal 4 besar. Mengalahkan yang namanya Korea ranking 23, mengalahkan Australia yang ranking 25. Ini suatu hal yang ini. Tetapi ini jangan memabukkan. Karena kembali, betul Pak. ya, persaingan akan makin ketat. Ketika Indonesia sepak bolanya bangun dari tidur, pasti semua negara, kalau Indonesia bisa, kenapa kita nggak bisa? Yes. Dalam menemukan generasi emas itu tidak mudah. Ya, kita bisa lihat. Setuju dengan ketika apa yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir ya. Jangan sampai kemenangan-kemenangan kita atas negara-negara besar yang punya kekuatan, yang punya ranking FIFA jauh lebih baik dari kita. Jangan sampai kita itu terbuai, artinya jangan sampai itu memabukkan, jangan sampai kita terbuai dan sudah puas dengan hasilnya. Ketika seorang sudah merasa puas dengan kapasitasnya, maka dia akan mengurangi porsi latihannya. Dia akan mulai merasa sombong, mulai merasa tinggi hati. Jangan sampai seperti itu, ya. Kita sudah menunjukkan ini loh hasil kami dalam membina, membangun kedisiplinan dalam tim. Berhasil mengalahkan tim-tim besar dalam U23 kemarin, mengalahkan Korsel, mengalahkan Australia. Ya, tapi
setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir. Jangan buat itu kita terbuai atau mabuk dengan hal itu. Akan tapi kita tetap push until out of the limit. Kita harus benar-benar lebih giat lagi agar supaya kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita punya hari ini, bahkan lebih, ya. Setiap kapasitas para pemain Indonesia ini sudah bagus, sudah bisa menunjukkan hasilnya. Ya, kita berikan dorongan terus sebagai seorang supporter, sebagai seorang yang pecinta sepak bola. Saya dan teman-teman semua ini harus benar-benar memberikan aura atau energi yang positif, dan itu bisa menjadi sebagai satu bagian untuk memberikan atmosfer yang sangat luar biasa kepada para pemain untuk mereka bisa lebih semangat lagi berlatih untuk bisa membawa harum nama Indonesia lewat sepak bola Indonesia. Ya, apresiasi buat Pak Erick Thohir dan pemerintah yang sudah hadir di dalamnya, ya, benar-benar memangkas setiap mafia-mafia, match fixingnya, pengaturan skor yang terjadi dalam liga-liga harus benar-benar dipangkas, dan mungkin ini adalah saatnya di mana era Pak Erick Thohir itu benar-benar menjadi pemerintah atau pemimpin yang integritasnya bisa diacungi jempol karena mereka benar-benar fokus kepada pencapaian, bukan kepada pencapaian untuk diri sendiri, tapi pencapaian sebuah timnas Indonesia. Tulis di kolom komentar pendapat tentang tanggapan kalian. Saya Vicky pamit. See you on the next video and God bless you. Bye.